Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasul SAW dan para sahabat berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Di tengah perjalanan mereka menuju Mekah, muncul isu di kota Mekah kalau kaum muslimin ingin menyerang kota Mekah. Untuk mengendalikan kondisi ini, Rasul SAW berencana mengirimkan salah seorang sahabat untuk mengabari orang-orang di Mekah kalau kaum muslimin hanya ingin umroh, bukan ingin untuk berperang. Awalnya Nabi SAW ingin mengutus Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar menyampaikan kepada Nabi SAW kalau beliau berasal dari Bani Adi, jumlahnya tidak terlalu banyak di Mekah. Kalau terjadi sesuatu kepada diri Sayyidina Umar, mungkin Bani Adi tidak terlalu banyak bisa menolong. Maka Sayyidina Utsman mengusulkan kepada Nabi SAW agar yang diutus adalah Sayyidina Utsman. Di samping beliau berasal dari Bani Umayyah, Bani Umayyah ini jumlahnya banyak dan terpandang. Maka usul Sayyidina Utsman diterima oleh Nabi SAW. Diutuslah Sayyidina Utsman untuk bertemu dan mengabari orang-orang di Mekah kalau kaum muslimin hanya ingin melaksanakan ibadah umroh, bukan ingin berperang. Sesampainya di kota Mekah, Sayyidina Utsman bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy, mengabari keinginan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketika itu, Abu Sufyan menawarkan kepada Sayyidina Utsman untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Sayyidina Utsman menjawab kepada Abu Sufyan bahwa beliau tidak akan tawaf di Ka'bah sebelum Nabi SAW duluan yang tawaf di Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy menyampaikan kepada Sayyidina Utsman terkait dengan izin untuk kaum muslimin melaksanakan umroh, mereka tidak bisa segera putuskan. Mereka bermusyawarah terlebih dahulu, mereka rapat terlebih dahulu. Maka Sayyidina Utsman ditahan sebentar untuk menunggu hasil rapat mereka. Cukup lama mereka rapat, sehingga Sayyidina Utsman lama tertahan di Mekah. Maka muncul isu di kalangan kaum muslimin karena Sayyidina Utsman belum kembali kepada mereka. Muncul isu kalau Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, mengajak mereka untuk berbaiat, berjanji setia, siap untuk bertarung sampai nafas terakhir. Karena di antara aturan diplomasi ketika itu, utusan itu tidak boleh dibunuh. Membunuh utusan itu adalah suatu kejahatan yang sangat besar. Maka oleh karena itu Nabi mengajak para sahabat untuk berbaiat. Maka Nabi letakkan tangannya, kemudian para sahabat mengikuti, meletakkan tangan mereka di atas tangan Nabi SAW. Setelah seluruh tangan sahabat diletakkan di atas tangan Nabi SAW, Nabi meletakkan tangannya yang satu lagi, dan Nabi mengatakan ini adalah tangan Utsman. Dalam sejarah nanti kita mengenal baiat ini dengan baiatur ridwan. Namun yang ingin menjadi titik fokus kita adalah ucapan atau sabda Nabi SAW tadi, ini adalah tangan Utsman. Ini adalah tangan Utsman. Benar memang, baiat ini tidak akan terjadi kalau bukan karena ketidakberadaan Sayyidina Utsman di tengah-tengah para sahabat. Nabi tahu persis kalau seandainya ada baiat dikarenakan sebab yang lain dan Sayyidina Utsman ada di tengah-tengah sahabat, pasti Sayyidina Utsman akan ikut dalam baiat tersebut. Maka satu pertanyaan untuk diri kita, apakah kita mampu menjaga muruah? Apakah kita mampu menjaga nama baik saudara-saudara kita ketika mereka tidak berada di tengah-tengah kita? Contoh yang sederhana, ketika dalam suatu pertemuan atau perkumpulan ada kesempatan untuk berinfak, dan ada saudara kita yang biasanya hadir, sekarang dia tidak hadir. Ketika kita berinfak, kita mengatakan, ini untuk saya
Dan ini untuk saudara saya yang tidak hadir. Kita mengatakan demikian karena kita tahu selama ini setiap kali ada peluang berinfak, pasti saudara ini akan berinfak. Maka ketika dia tidak hadir, kita tutup ketidakberadaan dia dengan mengatakan ini untuk saudara saya. Atau contoh yang lain, ketika misalnya kita sedang mengantar orang tua kita, ayah atau ibu ke rumah sakit, dan ketika itu saudara kita tidak hadir, di perjalanan kita katakan kepada kedua orang tua kita, ayah atau ibu, jika adik saya atau abang saya ada di rumah, pasti mereka juga akan ikut mengantar ayah dan ibu. Atau bisa jadi saudara saya tadi, kakak dan abang saya tadi, dia yang lebih duluan mengantarkan ayah dan ibu. Cuman karena dia tidak hadir sekarang, dia tidak bisa mengantar. Ini salah satu tugas kita, menutupi ketidakberadaan saudara-saudara kita di tengah kita. Dalam perang Yarmuk, ketika Nabi SAW tidak melihat Sayyidina Ka'ab, Nabi SAW bertanya, mana Ka'ab? Salah seorang sahabat dari Bani Salamah mengatakan, Ka'ab sibuk dengan kebun-kebunnya. Kebun-kebunnya sedang berbuah, wahai Nabi. Kemudian datang Sayyidina Mu'az mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, tidak ada yang kami ketahui tentang Ka'ab kecuali kebaikan saja. Meskipun Ka'ab tidak hadir dalam perang Tabuk, tapi Ka'ab tetap hadir di hati Mu'az. Beliau membela, beliau menjaga ketidakberadaan Sayyidina Ka'ab bin Malik. Suatu hari salah seorang teman Al-Mubarid berkata kepada Al-Mubarid, wahai Al-Mubarid, saya pernah dicela, saya dicaci maki, dan saya tetap bersabar atas celaan dan caci makian tadi. Kemudian orang tadi mencela dan mencaci maki engkau, dan saya juga diam, saya tidak membela. Kemudian apa kata Al-Mubarid kepada temannya? Diamnya engkau atas cacian dan celaan yang engkau terima, itu suatu kebaikan, itu suatu kesantunan dari engkau. Tetapi ketika ada teman engkau, ada sahabat engkau dicela, dicaci maki di sisi engkau diam saja, ini pengkhianatan terhadap persahabatan. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu tugas kita di dalam hidup ini adalah menjaga ketidakberadaan teman-teman kita, menjaga nama baik teman dan sahabat kita ketika mereka tidak ada di tengah-tengah kita. Dan kita selalu ingat sabda Nabi SAW, ini adalah tangan Utsman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.